Palaik ya. Smith luruh ke lantai, tiba-tiba saja tubuhnya terasa lemas setelah mendengar kabar buruk yang dia dengar langsung dari dokter. Apalagi ini ya Tuhan, rutuk Smith, air matanya luruh membanjiri wajahnya. Tak lama, Roy menyusul masuk bersama Rena. Kenapa ini? Bagaimana keadaan sahabat saya, Dok? Nona muda divonis akan sulit mendapat keturunan, Nona. Tapi kenapa? Amelia gadis yang sehat, Dok. Dia juga menerapkan gaya hidup sehat. Jelas Rena, dia jelas tahu bagaimana keseharian sahabatnya. Sepertinya perutnya terkena benturan yang cukup kuat hingga melukai rahimnya Nona. Apa Nona muda pernah terjatuh atau dipukul benda tumpul? Rena terlihat mengingat-ingat sesuatu, dia sesekali melirik ke arah Smith yang masih terduduk lemas di lantai dengan kepala yang menunduk. Mungkin kejadian waktu itu berpengaruh, Dok. Maksudmu? Tanya Smith, tatapannya begitu tajam hingga membuat Rena menelan ludahnya beberapa kali. Katakan cepat. Flashback on. Saat itu, Rena tengah bekerja membersihkan ruangan belakang khusus OG bersama sahabatnya, Amelia. Mel, aku ambil minum dulu buat kamu ya. Iya Ren, aku pengen 2 botol yang dingin ya, jawab Amelia, gadis itu terlihat fokus mengelap meja-meja. Iya, gak lama kok. Hati-hati Ren. Peringat Amelia. Tapi saat dia akan kembali dengan kresek berisi air minum pesanan Amelia, dia melihat 5 orang gadis yang seprofesi itu tengah membuli Amelia. Mereka memegangi tangannya dan gadis itu terlihat meronta, meminta dilepaskan. Kelimanya tertawa penuh kepuasan. Bahkan salah satu dari mereka sempat memukul perut Amelia dengan balok kayu hingga membuat Amelia menjerit kesakitan. Ah, tolong lepaskan saya. Sakit, ringis Amelia, bahkan air mata gadis itu sudah banjir membasahi wajah cantiknya. Saat itulah, salah satu dari mereka menyiram Amelia dengan seember air berbau busuk dari gat. Amel, Rena melempar kresek berisi air minum itu, dia berlari berniat menolong sahabatnya, tapi ada 3 gadis lain yang menghadangnya, lalu membawanya ke gudang, menguncinya dari luar. Amelia, maafkan aku tak menolong dirimu. Teman macam apa aku ini? Aku bodoh telah meninggalkanmu sendiri Mel. Rutuk Rena, dia menangis terseduh di ruangan gelap nan sunyi itu. Sedangkan Amelia, gadis itu masih menerima kekerasan fisik. Mereka menamparkannya beberapa kali hingga membuat ujung bibirnya terluka dan mengeluarkan darah, juga berbekas lebam keunguan. Hingga semua itu terhenti saat Joseon datang menolongnya, lalu Roy dan Smith datang membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Rena, dia baru bisa keluar gudang saat hari menjelang malam hari, itu juga karena dibantu satpam yang berjaga mendengar teriakannya. Amel, kamu baik-baik saja kan? Maafin aku, dia segera masuk ke dalam kantor yang sudah sangat sepi dan gelap itu ditemani satpam yang tadi membukakan kunci gudang untuknya. Dia berusaha menelpon Amelia, tapi nihil ponselnya tak dapat dihubungi. Pak, semuanya udah pulang? Termasuk Amel? Tanya Rena, dia tahu kalau satpam itu kenal dengan Amelia. Amel tadi udah pulang, Ren. Cepetan ini, bisa-bisa disangka pasangan mesoom lagi. Iya, Tangs ya udah bukain pintu gudang. Ucap Rena berterima kasih. Lagian kenapa masuk gudang sih? Sendirian lagi. Bukan niat sendiri, ada orang jahat yang masukin saya ke sana. Udah ya, saya pamit dulu, sekali lagi terima kasih. Pamit Rena, lalu berjalan mendahului satpam itu. Jujur saja, suasana kantor di malam hari terasa menyeramkan, apalagi ditambah suasana yang sepi dan gelap. Flashback off. Smith mengepalkan tangannya, dia sangat marah.
Urat-urat di lehernya kembali menegang, apalagi dia baru tahu semuanya sekarang, di saat semuanya sudah berlalu cukup lama. Kenapa kau baru bilang, hah? Amelia yang melarangnya Tuan, dia bilang tak mau membuat Anda khawatir. Harusnya kau beritahu aku sejak awal, jadi aku bisa mengobati dan lebih memerhatikan kesehatannya. Kau tahu bagaimana keadaannya sekarang. Terlambat sedikit saja, rahim Amelia pasti akan diangkat. Teman macam apa kau ini? Maafkan saya Tuan, Rena menundukkan kepalanya, sungguh dia menyesal. Jadi, geng pembuli itu ada 8 orang. Yang 5 sudah aku pecat, berarti yang 3 masih bekerja. Benar Tuan. Pecat mereka besok, jangan lupa tanpa hormat, tanpa pesangon. Ucap Roy tegas. Baik Tuan, saya mengerti. Undur hari pernikahanku, sampai Amelia benar-benar sehat. Baik Tuan. Lakukan tugasmu dengan baik dan pergilah. Aku muak melihat wajah kalian berdua, terutama wanitamu. Usir Smith ketus. Roy menganggukkan kepalanya, dia menarik tangan Rena yang malah memberi perlawanan, seperti tak ingin meninggalkan sahabatnya. Ayo, jangan buat Tuan Smith lebih marah. Setelah mendengar itu, barulah dia luluh dan memilih ikut pulang. Mel, aku pulang dulu, besok aku kesini lagi. Semoga kamu baik-baik saja, gumam Rena. Smith memijat kepalanya yang terasa berdenyut, bagaimana bisa dia kecolongan? Dan berakibat yang cukup fatal. Dia memegang tangan gadisnya yang terasa dingin, dia menciuminya dengan mata yang berkaca-kaca. Maaf aku teledor menjagamu Bai, maaf. Aku sungguh tak tahu. Aku berjanji, apapun kekuranganmu, aku akan menerimanya Bai. Aku tak masalah walau kita tak punya anak seumur hidup pun, asal kamu tetap berada di sampingku. Smith bahkan melupakan penampilannya yang acak-acakan dengan lengan jas yang robek dan darah yang masih mengalir dari lukanya. Aku terluka ya? Kapan? Smith mengingat-ingat, aneh sekali dia tak merasakan sakit apapun, mungkin karena kemarahan yang sudah mengambil alih kesadarannya. Oh, kena pisau sama peluru ya? Dia mengeluarkan ponselnya dari saku celana bahannya, dia menghubungi anak buahnya untuk membawakan pakaian ganti. Setelah selesai menelpon, dia kembali menatap wajah pucat gadisnya, mengelusnya dengan lembut, mengecup keningnya dengan mesra. Aku berjanji Bai, siapa yang sudah membuatmu begini, pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Siapapun orangnya, aku pasti akan menebas kepalanya. Lagi-lagi Smith mengepalkan tangannya dengan kuat, hingga urat-uratnya menonjol. Kamu harus bangun Bai, kita akan menikah. Smith kembali mengecup pelan kening gadisnya. Ceklek. Bunyi pintu terbuka membuat pandangannya berpaling ke arah pintu. Anak buahnya datang dengan menenteng satu buah paperback. Berjaga di sini, jangan lengah. Baik Tuan Muda. Smith pergi ke kamar mandi, mengganti pakaiannya yang robek dan berbau anyir darah dari lukanya. Smith kembali dari kamar mandi dengan pakaian santainya, lukanya dibalut hanya dengan perban dan sedikit obat merah. Bai, panggil Smith, tapi tak ada jawaban apapun dari gadisnya, dia masih belum sadarkan diri. Tidurlah, beristirahat dengan tenang. Aku di sini, aku mengkhawatirkan dirimu baby. Gumam Smith lagi, dia kembali menggenggam tangan gadisnya, menciuminya hingga terlelap dengan posisi terduduk di kursi samping berangkar. Pagi harinya, Amelia perlahan membuka matanya. Matanya menyipit menyesuaikan cahaya matahari yang mengintip dari celah gorden, dia merasakan pusing luar biasa. Opa, panggil Amelia, tapi pria itu tak ada. Di mana aku? Kemana Opa? Apa dia tak tahu aku di sini?
Gumam Amelia lirih. Tapi tak lama, pintu terbuka menampilkan sosok pria yang dia cari. "Bai, kamu sudah bangun? Apa yang sakit?" tanyanya khawatir. Hanya pusing saja Opa, aku kenapa? "Kamu tak sadarkan diri kemarin, mimisan kamu kambuh." Ya, kemarin sebelum aku tak sadarkan diri, aku melihat bayangan Opa memukul salah satu orang itu, apa benar?" Smith menganggukkan kepalanya. "Apa Opa baik-baik saja, ada yang terluka?" "Apa itu lukanya?" Tunjuk Amelia pada lengan yang terbalut perban tipis. "Hanya luka kecil, Bai. Ini tak sakit dibandingkan sakitnya aku melihatmu tak sadarkan diri." Jawab Smith, dia mengusap lembut wajah gadisnya. "Bagaimana Pak Amir?" "Dia juga tak sadarkan diri karena dipukuli kemarin. Dia dirawat di ruangan sebelah Bai, tak usah khawatir." "Opa, perutku sakit lagi," keluh Amelia, gadis itu memegangi perutnya yang terasa nyeri. "Itu akibatnya kalau menyembunyikan sesuatu dariku." "Maksud Opa?" tanya Amelia polos. "Apa kamu merasa sudah menyembunyikan sesuatu dariku, Bai?" "Aku tak ingat, aku lupa. Saat pembulian, ada yang memukul perutmu." "Benar?" Mendengar pertanyaan itu, wajah Amelia berubah menjadi pucat pasi, dia takut dengan tatapan tajam pria itu. "Opa tahu dari Rena," jawab Smith singkat. "Jadi katakan, kenapa kau menyembunyikan hal ini dari Kubai? Apa karena aku orang asing Tidak, bukan begitu Opa." "Lalu kenapa?" tanya Smith lagi. "Karena saya tak mau membuat Opa repot, apalagi hubungan kita belum sedekat saat ini, Nona Marisa juga masih berstatus tunangan Opa. Sungguh, aku tak berniat menyembunyikan apapun. Hanya saja aku takut Opa akan merasa aku terlalu bergantung pada Opa." "Apa salahnya, Bai? Aku mencintaimu dari awal, bukannya kau tahu itu semua?" "Semua tentang dirimu tak pernah merepotkan bagiku. Itu sudah tugasku untuk menjagamu. Karena kau segalanya bagiku, apa kamu belum mengerti, Bai?" tanya Smith lagi. "Maafkan aku Opa. Dan kamu tahu apa akibat dari pukulan itu? Rahimmu terluka, dan kau divonis susah hamil." Jelas Smith. Amelia tercengang, dia membulatkan kedua matanya. Sedetik kemudian, air matanya meluncur begitu saja, tanpa bisa dicegah. "Jangan menangis, Bai, kita lakukan pengobatan apapun ya. Kalau perlu kita berobat ke Korea, di sana teknologinya lebih canggih." "Opa, apa tidak sebaiknya kamu membatalkan pernikahan kita?" "Hah? Tapi kenapa, Bai? Secara tidak langsung, aku divonis mandul kan? Apa tidak sebaiknya Opa mencari wanita lain?" "Kenapa harus? Aku takkan bisa mempunyai anak kan? Sedangkan kamu adalah anak tunggal keluarga Alexander, pasti apamu membutuhkan penerus keluarga Alexander. Hanya karena itu, Bai, itu takkan membuat aku meninggalkan dirimu. Aku mencintaimu. Aku menerima semua kekuranganmu. Kita bisa berobat, Bai. Bahkan jika harus ke ujung dunia sekalipun untuk berobat, ayo kita lakukan asal kau tetap bersamaku, Bai." Jelas Smith, dia menggenggam kedua tangan gadisnya. "Opa yakin akan menikahi aku?" "Aku sangat yakin, Bai. Demi apapun aku menerimamu apa adanya." Jawab Smith. Tapi apalagi, Bai? Jangan terlalu banyak berpikir, kamu akan sembuh dan kita akan bahagia." "Opa harus berpikir dua kali sebelum memutuskan, aku hanya takut Opa akan menyesali keputusan Opa suatu saat nanti." "Takkan pernah, aku tak pernah menyesali apa yang sudah aku putuskan." Jawab Smith. "Terima kasih. Jangan merasa rendah hanya karena kamu punya kekurangan, Bai. Aku takkan pernah mempermasalahkan apapun. Aku hanya ingin dirimu mendampingiku di setiap langkahku, dan yang harus kamu tahu, aku mencintaimu." Smith mengecup singkat kening dan bibir gadisnya. "Kamu lapar?"
Mau sarapan? Amelia menganggukkan kepalanya. Smith mengambil sekotak bubur dan mulai menyuapi gadisnya dengan telaten. Hingga bunyi pintu terbuka membuat keduanya memalingkan pandangannya ke arah pintu. Apa Joseon, Bibi Roseanne, Mamak dan Bapak datang dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Amel, Mamak langsung memeluk tubuh lemah Amelia. Dia mengecupi wajah sang putri dengan penuh kasih sayang. Kamu baik-baik saja sayang? Kamu tak apa-apa kan? Iya Mak, aku gak apa-apa kok. Kalian bisa ke sini. Tadi calon besan mendapat telepon dari asisten calon suamimu. Dia bilang kamu dirawat karena penyakitmu kambuh nak. Jelas Mamak. Sedangkan Joseon dan Bibi Rose memandang pada Smith yang masih memegang kotak berisi bubur dan sendok yang masih dia pegang. Itu sangat menunjukkan kalau Smith sangat menjaga gadisnya. Dia mana mau menyuapi orang lain, bahkan saat apanya sakit, dia tak mau melakukannya. Tapi pada Amelia, sudahlah, Smith memang benar-benar sudah cinta mati pada gadis cantik bernama Amelia. Bagaimana keadaan Amelia, Smith? Sudah lebih baik Bi, hanya saja. Kenapa Smith? Tanya Bibi Rose, saat melihat wajah keponakannya terlihat murung. Kita bicara di luar ya, Joseon dan Bibi Rose, kompak menganggukkan kepalanya. Baik, aku keluar dulu ya. Ada Mamak sama Bapak di sini, jangan bangun dulu ya. Ini Mak, Amel belum selesai makan, terus nanti kalau sudah habis suruh minum obat. Ucap Smith. Jangan berhenti kalau belum habis, pokoknya harus habis biar kamu cepat pulih ya Bay. Aku keluar dulu. Smith melabuhkan kecupan singkat lagi di kening Amelia. Setelahnya pria itu pergi keluar diikuti Apa dan bibinya. Ada apa Smith? Apa ingat saat Amelia dibuli? Tanya Smith, Joseon menganggukkan kepalanya. Ternyata salah satu dari mereka sempat memukul perut Amel dengan balok kayu, dan itu membuat rahim Amel terluka. Terus? Tanya Bibi Rose. Amel divonis akan sulit hamil. Bibi Rose terkejut bukan main saat mendengar jawaban Smith. Lalu, tindakan apa yang akan kau lakukan selanjutnya Smith? Kau anak tunggal keluarga Alexander, dan jelas saja Apa butuh penerus untuk meneruskan kerajaan bisnis kita. Kata dokter, kemungkinan untuk hamil masih tinggi kalau luka di rahimnya sembuh. Jadi, Smith akan membawa Amel berobat ke Korea jika sudah menikah nanti. Dan Apa, jangan melarang aku lagi, karena aku akan tetap menikahi Amelia, dengan atau tidak restu Apa. Siapa yang akan melarangmu Smith? Apa mendukung keputusanmu, selama kau bahagia. Terima kasih Apa. Smith bergerak memeluk pria parubaya itu. Dia sangat bahagia karena Apanya sudah benar-benar berubah. Lalu bagaimana pernikahanmu Smith? Mau bagaimana lagi, terpaksa harus diundur hingga Amel benar-benar sembuh. Apa kau sudah menangani orang-orang itu? Roy yang menanganinya, aku pastikan orang yang menjadi dalang dari semua ini mati secara mengenaskan. Tebas saja lehernya Smith, berani sekali membuat calon menantuku ketakutan hingga sakit begini. Usul Roseanne. Kenapa kau berubah menjadi seperti seorang psikopat Rose? Entahlah tapi kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku, mungkin karena aku terlalu kesal Jose. Bibi benar, aku juga berpikiran seperti itu. Aku sendiri yang akan menebas lehernya jika orangnya sudah berhasil tertangkap. Jawab Smith. Dia malah sepemikiran dengan bibinya, membuat Joseon geleng-geleng kepala. Jadi, kira-kira siapa menurutmu pelakunya? Hanya satu, pasti dia. Smith menyeringai jahat, dia sudah mencurigai seseorang.